Oke, Nita, mungkin sekarang si Gupai Membaco ini statusnya sudah TBM, Rintisan Nasional ya, TBM Rintisan Nasional ya. Kemarin sih ikut itu Bang, ikut rintisan. Rintisan itu artinya nanti mau ada pengelolaan yang ada akta notarisnya gitu-gitu ya. Tapi kayaknya belum untuk tahun ini gitu. Kemarin kan diajukan Ya begitu. ya. Jadi sementara masih tetap jalan sebagaimana biasanya ya. Gitu sih. Oke. Ke depan mungkin seperti apa sih? Mungkin Nita ini kan punya impian terhadap masa depan si Gupai Membaco ini atau punya semacam impian lah. Seperti apa sih harapannya bisa eksis ini si Gupai Membaco ini? Sebenarnya saya tuh lebih ke impact ya Bang. Maksudnya apa sih yang sudah dilakukan oleh si Gupai Membaco itu menjadi inspirasi bagi gerakan lain di Aceh Barat Daya. Karena sejauh ini kalau TBM di Aceh Barat Daya itu baru ada si Gupai Membaco satu ya. Sebenarnya nggak mesti harus TBM sih, apa aja kayak gitu. Yang penting tetap bekerja untuk masyarakat gitu. Terus juga banyak orang untuk bergerak bahwa pendidikan ini itu bukan tanggung jawab pemerintah aja, tapi tanggung jawab semua pihak kayak gitu. Termasuk misalnya saya atau orang-orang lain yang sudah menjadi sarjana atau mempunyai kesempatan untuk kuliah tinggi gitu. Kemudian kan sekarang tuh lagi bergerak bidang literasi lingkungan, budaya sama tulis dan baca ya. Harapannya sih ke depannya kayak punya ukuran gitu loh, gimana sih ngukur evaluasi keberhasilan dari si Gupai Membaco ini dan impactnya terhadap Kabupaten Aceh Barat Daya, seperti itu. Kalau misalnya secara misi kan sebenarnya untuk mendekatkan literasi, terutama baca dan buku itu dengan masyarakat, bahwa sebetulnya membaca itu nggak terbatas pada ruang tertutup, harus tenang atau apa ya, atau jangan ribut gitu-gitu, tapi bisa juga ternyata di pantai, di tempat-tempat wisata atau dimanapun membaca buku itu nggak pernah dibatasi oleh sebuah ruangan kayak gitu. Ya. Jadi salah satu impian Nita itu yang penting impact-nya ya, bukan soal seperti apa bentuknya, seperti apa jalannya si Gupai Membaco itu ya, biar seperti apa adanya ya gitu ya. Cuma impact-nya lebih besar dan orang yang terlibat itu lebih banyak seperti itu. Oke. Nah, saudara Lun, tadi kita sudah bincang sama Nita bahwa Nita ini melewati perjalanan panjang dia untuk untuk mendirikan si Gupai Membaco ini. Ini berawal mungkin Nita ini sudah terlalu sering mengabdi untuk masyarakat, tetapi masyarakat di luar kampung halamannya. Ya, tidak ada yang salah. Ya, kita bersaudara. Nita mengabdi hingga ke Indonesia Timur, yaitu di Sulawesi Tengah. Kemudian juga beberapa daerah lain juga. Kemudian Nita bekerja di luar daerah. Akhirnya atas dasar ini Nita terpikir apa sih yang bisa dilakukan untuk daerahnya, untuk Aceh Barat Daya. Akhirnya berdirilah taman lapak membaca ini. Awalnya cuma lapak membaca, belum TBM dan belum ada namanya si Gupai Membaco, yaitu dengan membuka lapak di pantai dan di beberapa tempat wisata. Sampai akhirnya perkembangan si Gupai Membaco ini dari tidak ada pembaca sampai memiliki pembaca yang langganan. Kemudian juga dari dulu sepeda motor, sekarang sudah punya becak motor yang lebih bagus lah untuk menjajakan bacaannya ini. Sampai hari saat ini si Gupai Membaco ini terus eksis berkat dukungan keluarga-keluarga Nita. Mungkin salah satu harapan Nita tadi semua orang bisa berpartisipasi, semua orang bisa berperan dan membangun. Dan yang paling penting itu tadi kata Nita bahwa
Sigupai Membaco ini memberi dampak. Itu sesuai mungkin dengan cita-cita awal pendiriannya ini, ingin mengabdi untuk daerah, ingin memberikan sesuatu untuk daerah kelahirannya. Jika ini berdampak, tentu apa yang dicita-citakan berhasil gitu. Demikian kan Nita? Nita, kita balik cerita Nita nih, seperti apa sih cerita pernah mengabdi di Banggai, Sulawesi Tengah? Kenapa nih bisa jauh terdampar ke sana? Kenapa nih? Dari zaman kuliah udah cita-cita atau seperti apa nih? Atau memang tidak sengaja? Kalau Banggai itu sejujurnya saya nggak tahu di mana. Bukan Banggai ya, bacanya Banggai. Bangga ya? Ya Banggai. Jadi itu nggak tahu sebenarnya di mana. Cuma waktu itu ketika mendaftar Indonesia Mengajar, kita sudah siap dengan segala konsekuensi, mau ditaruh di mana, mau ditempatkan di mana, mau mengabdi di mana. Yang penting dimanapun kita ditaruh, kita bisa bermekaran gitu. Nah, waktu itu ketika pengumuman penempatan yang sangat mengharukan, saya ditugaskan di Banggai bersama 7 teman yang lain gitu. Nggak bisa nolak sih Bang, mau misalnya ditaruh di Papua juga nggak bisa nolak. Gitu. Oh, yang ya. pasti nggak akan ditaruh di Aceh karena saya anak Aceh gitu. Oh ya, tetap harus keluar daerah ya seperti itu. Biasanya seperti itu dan kalau misalnya pemilihan penempatan itu berdasarkan di mana sih nanti kita akan berkembang seperti itu. Dan Banggai itu ternyata memang memberi dampak yang kalau bagi saya pribadi, karena saya pernah ikut di angkatan 12 itu nggak lulus, saya sangat ingin ditugaskan di Muara Enim, tepatnya di Air Guci, karena misalkan kalau Indonesia Mengajar itu ada program Lentera Indonesia ya, yang kayak wah herois sekali perjuangan orang-orang di Air Guci seperti itu, di sekolah pedalaman yang jalannya masih sangat rusak, kalau naik mobil harus didorong dan segala macam seperti itu, kayaknya ini sangat menantang. Sumatera Selatan ya? Ya, Sumatera Selatan. Tapi sebenarnya saya nggak lulus di angkatan 12. Nah, kalau misalnya kenapa ingin ikut Indonesia Mengajar itu, saya pertama sekali kenal Indonesia Mengajar itu di semester 5. Jadi saya berharap ketika itu seberes dari kuliah, jika saya harus naik pesawat, sebenarnya simpel sekali. Saya ingin naik pesawat, tapi misinya mengabdi untuk Indonesia, kayak gitu. Karena kebetulan saya ketika di Aceh kan banyak, kebetulan angkatan saya itu pernah merasakan kayak konflik apa segala macam. Kayaknya saya belum mengenal Indonesia secara utuh, kayak gitu. Apakah benar saya sebagai anak Aceh yang hidupnya sangat menderita sekali, atau ada orang lain di daerah yang lain ternyata sama menderitanya, tapi kenapa mereka mencintai Indonesia, kenapa saya tidak, seperti itu. Jadi itu waktu itu saya berpikir kalau saya diberikan kesempatan untuk naik pesawat kayak gitu, itu adalah untuk mengabdi. Dan alhamdulillah di angkatan ke-13 saya lulus gitu. Awalnya di angkatan 12 tuh nggak lulus, itu agak-agak stres ya. Masa harus nunggu tahun depan sih kayak gitu. Waktu itu 2015 pertama kali tes IM 2015, tapi nggak lulus karena stres. Akhirnya mencoba banyak beasiswa, dan sebenarnya beasiswa yang sebelumnya tuh tembus juga sih sebenarnya, tapi karena Indonesia Mengajar juga lulus, akhirnya saya pilih Indonesia Mengajar waktu itu dengan niat pertama ingin naik pesawat untuk mengabdi gitu sih. Jadi cita-cita naik pesawat tapi sekalian mengabdi, bukan jalan-jalan ya, naik pesawat bukan jalan-jalan. Iya, makanya saya nggak pernah punya kesempatan kayak gitu. Kalau biasa kan kalau di kampus tuh suka ada konferensi keluar daerah ya. Tapi paling jauh tuh pasti Medan kayak gitu. Dan itu jalur darat kan, nggak naik pesawat gitu. Kalau yang ada di luar daerah pasti nggak diizinin sama ibu kayak gitu. Oke. Nita, mungkin cerita sedikit sih di Banggai itu seperti apa kondisinya? Cukup sulit nggak? Sama nggak kesulitannya seperti tantangan membangun Sigupai Membaco ini? Enggak lah ya. Kalau di Aceh Barat Daya itu saya sangat senang karena di sini itu kan secara geografis nggak ada tantangannya sama sekali kan kalau di Aceh Barat Daya. Ya maksudnya mau kemana-mana juga
aksesnya Bagus ya. tidak begitu sulit lah. Nah, tapi kalau di Banggai itu ketika saya tugas, kebetulan saya tugasnya di Desa Baya, Batang Luwuk Timur. Nah, itu sekitar 1 jam lebih dari kota Luwuk. Nah, sebenarnya kalau dibilang Luwuk itu kota yang sangat maju ya. Cuman jomplang dengan tempat-tempat tugasnya saya dan teman-teman. Nah, tempat tugas saya itu setiap kali sebenarnya ada satu hal yang juga kenapa saya berharap Sigupay Membaco ini bisa terus eksis gitu ya. Ketika di sana saya ingat ada anak yang waktu dia ke sekolah itu bajunya basah. Nah, waktu bajunya basah itu saya tanya, kenapa kamu tetap ke sekolah padahal hari hujan, jadi kan banjir. Iya. Tapi dia jawab waktu itu kayak gini, saya penasaran, kalau di sana kan ibu guru tuh panggilannya Enci ya. Saya penasaran, Enci hari ini ngajarin apa ya gitu. Jadinya tadi kita nyebrang sungai untuk sampai ke sekolahnya itu pakai tali gitu. Sebenarnya ini juga ada di Aceh, tapi saya belum pernah ada di situasi itu kayak gitu. Anak-anak di sana untuk akses pendidikan mereka harus menyeberang. Halo, Nita? Ya Bang, maaf ya putus lagi. Ya, nggak apa-apa. Di sana apa kawasannya? Matindo ya? Gimana? Di pedalaman berarti memang di sana ya? Saya tuh tadi di Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai. Gitu. Oke. Habis itu di sana kan waktu saya tugas itu ada bangun rumah baca juga ya. Rumah baca itu kan dia diakses setelah sepulang sekolah, dan anak-anak saya pikir kan mungkin karena biasanya tuh kita lihat fenomena paling ya suka 1-2 bulan gitu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Sampai setahun saya di sana, mereka tuh masih rajin untuk baca buku, untuk belajar, untuk pokoknya kalau ke rumah saya itu di tempat saya tugas itu, kalau belum disuruh pulang itu belum pulang kayak gitu. Dan saya pikir semangat anak-anak ini ada nggak ya di daerah saya? Ternyata ada kayak gitu. Di Kampung Rawa sendiri beberapa anak itu nggak mau pulang dari Sigupay Membaco, dijemput sama ibunya beberapa kali. Soalnya mereka lagi ada tugas ya. Nanti mereka padahal kita tuh tutupnya jam 4, tapi sampai jam 6 mereka belum pulang. Karena masih asik main atau belajar gitu sama temennya, baca buku. Atau kadang suka main jualan-jualan buku gitu ya, untuk membunuh mungkin mereka lagi mager untuk baca buku gitu sih. Oke, baik Nita, terima kasih, cukup inspiratif ceritanya. Jadi memang dari tahun ke tahun terus mengabdi, tapi beda-beda cara mengabdi. Ada yang mengajar, ada yang juga menyediakan taman baca. Semoga apa yang Nita lakukan ini memberi dampak terhadap terutama masyarakat Aceh Barat Daya, dan juga menginspirasi gerakan-gerakan serupa lainnya. Apalagi tadi kata Nita, di Aceh Barat Daya baru 1 TPM ya. Padahal untuk 1 kabupaten seharusnya masih banyak kawasan. Ya, apalagi padahal kawasan Nita juga bukan kawasan terpencil. Berarti harus ada daerah-daerah lain yang agak terpencil, harus ada TPM ya kan? Nita bukan di kecamatan yang terpencil di Abdia ya? Enggak, saya di antara Blangpidi Susoh kan. Iya, masih dekat kota. Berarti ini semoga ke depan ada daerah-daerah yang agak pedalaman juga memiliki TBM tentu ya, yang aksesnya
akses mereka terhadap bacaan itu lebih sulit. Jadi memang butuh kehadiran TBM. Mungkin terima kasih Nita atas kebersamaan kita yang udah 50-45 menit. Nah, terakhir sebagai closing statement mungkin saya ingin sedikit mungkin Nita sebagai penutup. Apa yang mungkin yang mau disampaikan, mungkin ada harapan-harapan Nita terhadap Taman Baca Sigupai mungkin, atau planning Nita ini ke depan seperti apa gitu. Oke. Sebenarnya apa ya, ya harapannya pasti yang tadi masih tetap semoga Sigupai Membaca kedepannya lebih bagus dalam manajemen atau hal-hal lainnya dan impact-nya lebih besar. Tapi yang saya mau ingin kutip di sini adalah rata-rata, dan saya sendiri pernah merasakan ketika kita dari provinsi atau udah kuliah keluar daerah atau kemanapun, ketika pulang ke kampung sendiri itu merasa asing gitu. Nah, saya mengutip puisinya W.S. Rendra yang katanya, apa gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang ketika di daerahnya sendiri. Belajar banyak hal, tapi ketika pulang ke daerah itu mengatakan di sini aku merasa asing dan sepi gitu. Nah, kalau saya pribadi ketika pulang ke daerah, lihat apa sih potensi masyarakat kita yang bisa dikembangkan seperti itu. Kalau misalnya saya melihatnya, kayaknya orang-orang di kampung saya butuh akses buku dan hal-hal lain yang bisa saya kembangkan, apa sih yang saya punya dan bisa saya kerjakan dengan komitmen dan terus-menerus seperti itu, bukan cuma event kayak gitu. Paling itu sih, Bang. Oke, Nita, terima kasih banyak sudah hadir di Serambi Podcast dengan cerita-ceritanya. Jadi Saudara Alun, tadi sudah mendengar, mungkin saya tidak merangkum lagi, ada berapa kali saya merangkum bahwa cerita Nita ini dari mahasiswa UIN Sejarah Kebudayaan Islam menjadi pengajar di Indonesia, mengajar di barat Indonesia, di tengah Indonesia, di Sulawesi Tengah tepatnya. Kemudian dia pulang mendirikan TBM dari nol hingga sekarang cukup eksis di Aceh Barat Daya. Jadi harapannya mungkin Nita bisa terus konsisten dan semangat dengan taman bacanya, walaupun nanti ada sesekali juga tidak ada pembacanya lah ya. Jadi itu mungkin tetap butuh semangat yang tinggi. Nita, terima kasih sudah hadir, sudah bersedia menjadi narasumber dalam Serambi Podcast hari ini. Kita mungkin akan bertemu di lain waktu. Demikian juga Saudara Alun, kita akan hadir lagi di Serambi Podcast selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang inspiratif lainnya. Demikian kebersamaan kita hari ini. Saya pamit dan juga Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.